Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goga Nirjawan dengan NIM 114230047 dari TL23 dari PUK 1. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara digitasi pada beta data raster, yang dimana ini merupakan praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara 2, yaitu mengenai pengenalan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, untuk yang pertama, kita buka aplikasi ArcMap-nya. Kita tunggu aja. Jika seperti ini, kita pencet ke My Template, kemudian blank map, kita okein. Selanjutnya, kita pergi ke Customize, kemudian ke Toolbar. Nah, kita wajib untuk menceklis ini 3D Analysis. Bentar. Kemudian Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, kemudian Standar, dan Tools. Setelah itu kita langsung klik kanan aja. Nah, selanjutnya kita wajib untuk menyalakan ini yang namanya Table of Content. Kita pergi ke sini. Setelah itu kita pencet klik kanan pada layer ini, kemudian kita pergi ke Properties. Nah, di sini kita tujuannya untuk menentukan koordinat yang mau kita pakai. Kita pencet koordinat ini, terus ke Project Koordinat System, dan scroll ke bawah. Kita ketik klik yang UTM, dan ke bawah kita wajib pakai yang WGS 84. Nah, karena kita itu waktunya bagian selatan, kita pilih yang short term. Nah, dikarenakan tempat saya ini di wilayah Kebumen, maka dia masuk ke wilayah 49. Kalau udah seperti ini, kita klik kanan, kemudian add to favorite. Nah, setelah itu, ini saya sudah ke add to favorite. Habis itu kita mencet apply, terus oke saja. Nah, kita cek propertiesnya. Nah, udah. Oke, setelah itu kita klik kanan pada layer ini, kita add data. Nah, kemudian tadi kita langsung ke connect folder. Kita cari folder yang mau kita masukin. Nah, contoh hasil 2 ini, kita oke aja. Nah, jika sudah, kita masukin petanya ke ArcGIS-nya. Dengan cara ini, Kabupaten Kebumen JBG, kita add aja, kita oke. Nah, setelah kayak gini, kita pencet add control point. Setelah itu kita plottingin pojok-pojok pada sisi peta. Wajib pojok ya. Kemudian sini kan. Kita tarik garis sebebas ini. Bebas mau kemana. Terus kita klik kanan. Kita input XN-nya. 3, 2. Kalau hilang seperti ini, jangan khawatir. Kita klik kanan lagi. Kita zoom to layer. Kemudian ulangin pada pojok kanan bawah. Nih. Set. Kita klik kanan. Jangan lupa kita input lagi XN-nya. Oke. Kita ulangin. Zoom to layer. Kemudian lanjut kita pergi ke editor ini, terus kita pencet ke katalog. Katalog. Kemudian kita konekin ininya, pencet ke connect to folder. Kita cari file kita tadi, foldernya masukin ya. Nah, jika sudah, kita pencet ini, kita klik kanan, kemudian kita pencet new. Nah, untuk ininya kita cari ke save file, kemudian kita ketik aja batas administrasi. Nah, untuk fitur type-nya, karena ini batasan administrasi, kita pencet polygon. Ini UTM-nya kita pencet yang ini, yang kita pakai tadi. Kalau sudah, kita pencet OK. Nah, lanjut. Kita ke kanan lagi. Kita bikin
new, terus save file, kita ketik sungai. Untuk fitur type-nya kita ganti ke polyline. Terus untuk UTM-nya kita sesuaiin. Kita oke, saya itu ulangi lagi. New, save file. Jadi kan sungai itu sekarang jalan. Jalan itu sama, kita pakai polyline. Untuk ininya kita WGS 8449S. Oke, terakhir di kanan aja kita bikin layer untuk titiknya. Titik kita point, fitur type-nya, kemudian edit, kita masukin UTM-nya. Nah, setelah seperti ini, kita ke batas administrasi, kita klik kanan, kemudian kita ke edit feature, terus start editing. Nah, ini kita jangan lupa klik ini, terus kita pilih ke polygon. Nah, kita diwajibkan untuk memilih 3 wilayah, yang dimana 3 wilayah ini mencakup 3 kecamatan yang di dalamnya ada 3 sungai dan 3 jalan. Nah, untuk saya ini pilih yang bagian atas ini, yaitu Kecamatan Kecamatan Alian, Puncowarno, dan Padureso. Kita mulai saja untuk digitalisasinya dengan cara seperti ini. Semacam kita mulai dari sini, kita klik kiri, seperti ini aja. Selesai untuk digitalisasinya. Nah, kita apabila ada kesalahan untuk mencet klik kayak gini, kita bisa Ctrl Z. Setelah itu, kita klik 2 kali aja. Nah, itu sudah seperti ini, maka digitasi untuk batas wilayahnya sudah selesai. Kemudian kita pencet ke editor, terus ke stop editing. Bentar, sebelum itu kita klik 2 kali pada warna batas administrasi, terus kita pilih fill color, kita ke no color. Nah, untuk outline width-nya kita pilih 2. Untuk outline color-nya kita pilih warna merah. Kita oke. Oke, setelah itu kita ke editor, stop editing. Terus yes. Nah, kita bisa lihat dengan cara uncheck list bagian ini. Oke, setelah itu kita bisa bikin si batas wilayah dari 3 kecamatan ini, yaitu dengan cara klik kanan pada batas administrasi, kemudian kita klik edit features, terus start editing. Nah, kemudian kita klik batas administrasinya sampai berubah warna. Nah, kemudian kita pencet yang cut polygon tools. Kita bisa mulai digitasi. Kalau kita membagi ini, kita wajib ngekatnya ini dari luar batas wilayah. Setelah itu kita bisa bikin lagi untuk batas wilayah sebelahnya. Seperti ini. Kita klik 2 kali lagi. Nah, kita sudah dapat untuk bagian 3 wilayahnya ini. Kita bisa stop editing. Yes. Nah, udah aku bagi 3 wilayah. Setelah itu kita digitasi pada bagian sungainya. Kita klik kanan, terus kita ke edit features, start editing. Terus kita ke sungai ini, kita pilih yang lain. Kita tinggal digitasi aja seperti biasa. Cari ke sungai yang lain. Caranya sama. Lanjut ke sungai yang terakhir.
Nah, setelah itu kita bisa klik ke editor, terus stop editing. Kita yes. Kemudian kita ke jalan. Pencet edit features, start editing. Jalan, terus ke line. Kita plot jalannya. Oke. Sudah, kita seperti biasa ke editor, stop editing, terus ke yes. Terakhir kita ke titik. Edit features, start editing. Nah, untuk titik ini, kita pakai yang point. Kita tinggal titikin. Setelah itu kita ke stop editing. Terus yes. Nah, jika sudah muncul digitasi lengkap pada peta ini, seperti inilah. Kita bisa masukin kontur ke dalam peta ini, yaitu dengan cara kita save dulu supaya file nggak bilang. Dengan cara save, terus ke this PC. Nah, setelah itu kita pencet ke Google Mapper, Global Mapper. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, kita tinggal pencet ke data file. Terus kemudian kita masukin data Demnas pada daerah kita. Data Demnas ini didapat dengan cara kita download, yaitu melalui Inageo Portal. Kita search saja Inageo Portal pada pencarian kalian, terus kita pencet aja websitenya. Lalu tampilan awalnya seperti ini, kita tinggal login aja. Nah, setelah itu unduh data, kemudian cari unduh data Demnas. Nah, tampilannya seperti ini, kita tinggal cari lokasi yang mau kita gunakan. Untuk saya sendiri ini Kebumen, kita tinggal pencet aja, tapi ke scroll. Dan jika sudah seperti ini kan ada wilayahnya, kayak satu kotak ini dia mewakili satu kotak seperti itu. Kita tinggal pencet kiri sekali aja, terus unduh Demnas. Nah, lalu save seperti biasa ke folder yang kalian inginkan. Nah, kita mulai ke data file untuk global mapnya. Kita klik yang Demnas. Nah, kita ngontrol A, open aja. Berarti yes to all. Lalu untuk ininya kita pencet WGS 84, kita okein aja. Sebelum itu kita pencet use selected projection. Oke, setelah ini kita pergi ke file, terus open data file. Kita masukin si batas administrasi yang SHP ya. Oke, kita pergi ke SHP, batas administrasi SHP. Kita open aja. Nah, untuk zoomnya kita tinggal pencet ke zoom tuh. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut ke create contour. Nah, untuk intervalnya saya pakai 25. Kemudian kalau kita pergi ke contour bounds, kemudian draw a block. Kita tinggal plot. Yang penting masuk ke plottingan kita ya. Set. Terus kita oke.
Oke. Nah, jika udah seperti ini, kita cek apakah kontur yang dimasuk pelatihan kita ya. Jika matiin donasinya. Nah, jika sudah seperti ini, otomatis dia kan udah masuk ya. Kalau udah, kita klik kanan, ada generate kontur ini. Kita pergi ke layer, kemudian ke export new file, kemudian generate kontur. Nah, untuk filenya export ini kita pilih ke save file, terus kita oke. Kemudian untuk ini, export line-nya, kita simpan di mana kita nyimpan foldernya. Kita pencet aja IK25 ya, kita save, kemudian kita oke. Jika sudah, kita pergi ke ArcMap tadi, kita tinggal klik kanan pada layer, terus kemudian kita add data. Nah, kita masukin IK25 ke Bumen ini, kita add aja. Untuk WGS-nya kita pakai 84 benar. Kita pencet close. Nah, jika sudah masuk ke ini, kita checklist kabupatennya. Nah, ini kan udah masuk ke pelatihan kita nih. Nah, untuk cara menghapus luarannya ini, kita tinggal klik kanan pada IK25 ini. Kita pencet ke ini, geoprocessing. Kita pencet clip. Untuk input filternya, kita ganti ke IK25 ini. Kita tunggu aja. Untuk ininya batas administrasi. Sudah, kita oke aja. Kita tunggu sampai ada tulisan sukses di pojok kanan bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal uncheck list untuk IK25 ini. Nah, udah dapat kan? Nah, untuk IK25 ini kita taruh bawah aja, di sebelah bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi step selanjutnya kita akan bikin tabling pada ikannya, yaitu dengan cara kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, kita sebelum nambahin si ikannya ini, kita pastikan untuk elevation-nya meternya ini hilang dengan cara kita klik kanan aja, terus kita fit calculate to ADS. Nah, kita ubah dulu ke Python, terus kita salin aja rumus yang dikasih. Kita dapatkan rumusnya, yaitu elevation dot replace kurung buka petik. Nah, seperti itu. Ini kita oke. Nah, kalau oke, kita hasilnya untuk elevationnya seperti ini. Kemudian untuk masukin ikannya, kita masukin aja dengan cara klik table option, kemudian klik add field, terus kita namain IK. Untuk type-nya sort integer, terus kita oke. Kemudian kita klik kanan pada IK, terus kita fit calculate, terus kita ketik yes. Nah, untuk ininya kita ke VB script, terus klik elevation-nya, kemudian kita spasi, terus ketik aja MOD, ini untuk rumusnya. Terus karena kita pakai skala 25, berarti 25 kali 4, berarti 100 dengan 0. Terus kita oke saja. Nah, seperti ini kita kan dapat si ikannya. Kemudian kita close saja ini. Oke, lanjut kita bikin batas atau layoutin batas administrasi. Kita klik kanan, terus open attribute table, terus kita ini kan udah ada, saya tadi coba, kita hapus saja dulu, nggak apa-apa. Nah, untuk caranya kita klik yang ini dan add field, terus untuk namanya PL saja. Untuk type-nya kita jangan lupa ganti ke teks. Untuk next-nya 50 aja.
Oke. Nah, untuk cara ngeditnya itu kita klik kanan batas administrasi, kemudian kita edit features, terus kita start editing, kemudian kita continue saja, kita klik sini, kita pilih dan isi dengan sawah tanda hujan. Lalu untuk bawahnya ladang lagi sempat berkar. Oke, sudah, kita ke editor, terus stop editing, dan kita klik yes. Nah, setelah itu kita ulangin di sungai. Sama aja, kita selanjutnya kita lanjut untuk melakukan simbolis pada setiap airnya yang diawali dengan untuk jika kita klik kanan aja, terus kita pergi ke properties, kemudian kita pergi ke simbologi. Nah, terus kita pencet kategoris, terus kita ke unique value, kemudian untuk value fieldnya kita ganti ke IK. Nah, ini kan belum muncul, kita pencet si add all values. Nah, ini kan muncul -1. Kita pencet 2 kali aja. Terus warnanya kita ganti ke electron gold. Terus untuk IK ini kita ketebalannya kayak 2. Duh, terus udah kita oke aja. Terus yang bawah ini kita klik 2 kali juga. Untuk warnanya sama electron gold. Ini 1 aja. Udah, nggak usah diedit lah. Ini style reference. Ini nggak usah, ini nanti. Oke. Jadi kita ke apply, terus kita oke. Oke, lalu kita pergi ke batas administrasi. Kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Lalu kita simbologi kan udah, kita pencet kategoris, terus kita unique value. Untuk value fieldnya kita ganti ke PL. Terus kita add all values. Nah, setelah gini kita klik 2 kali yang ladang ini. Nah, selanjutnya kita pencet style reference-nya. Kita menggunakan add to list. Kita RBI yang telah kita pakai. Kita udah download. Simbol RBI. Terus kita open. Kemudian oke. Nah, selesai kayak gini kita cari aja. Tadi kan ladang, kita ketik ladang aja. Tunggu sampai terjadi ini. Untuk outline colornya kita no color. Udah, kita oke. Pesawat ada hujan. Sama aja, klik 2 kali. Jadi sama ada hujan. Nah, jika sudah, kita outline colornya kita ganti ke color smoke tukar. Nah, outline-nya kita kasih no color. Oke. Nah, ini ladangnya masih belum nih, kita klik 2 kali aja. Ladang berwarna kuning. Nah, jika sudah, kita klik apply, terus kita oke. Nah, jadilah seperti ini.
Untuk ladangnya ini belum nih. Ke kanan, tweet property. Ladang ini masih ada outline-nya. Kita hapus kena color. Terus kita oke. Apply. Oke. Nah, sudah. Oke, jadi kita lanjut. Klik kanan sungai. Kita simbologi. Kita klik properties. Kemudian kita klik yang kategoris. Terus kita unique values. ID ini ganti ke keterangan. Terus kita add all values. Nah, ya ada sungai sama sungai musiman kan. Nah, untuk sungai ini kita klik 2 kali aja. Terus kita cari sungai. Dan ketebalannya kita ganti ke 1. Kita okein aja. Terus untuk yang bawah ini sungai musiman. Kita klik 2 kali. Kita cari jalan setapak. Klik terus kita edit simbol. Kemudian untuk colornya kita ganti more color. Terus kita ganti ke RGB. Nah, untuk ininya kita ganti ke 0 dan ininya 255. Terus kita oke. Kita okein aja untuk ukurannya ini pakai 1. Terus kita oke. Nah, kalau udah kita pencet apply. Terus oke. Nah, selanjutnya ke jalan. Kita klik kanan jalan juga, properties. Terus lanjut ke kategoris, terangan. Kita add all values. Terus ada jalan arteri. Untuk jalan arteri kita klik 2 kali. Jalan arteri. Gini. Kita ukurannya sesuaiin 3 lah. Oke. Kolektor. Jalan kolektor. Jadi ini ke 9 ya. Terus kita okein jalan setapak. Udah tahu kan tadi. Terus gitu dia. Nah, itu ukurannya 2 aja. Terus kita oke. Terus kita apply. Oke. Lanjut kita terakhir kita simboling si titiknya. Kita klik kanan, terus properties. Terus kita ke kategori unique, kita value fieldnya kita ganti ke keterangan. Terus kita add all values. Untuk kantor kecamatan kita klik kanan juga. Klik 2 kali. Terus kemudian ke edit symbol. Terus untuk type-nya kita ganti ke character maker symbol. Nah, kita cari font Geosiana. Geosiana ini merupakan kayak simbol yang udah disediain oleh asisten Sil yang sudah bisa di-download di drive Praktikum Sil. Nah, untuk cara installnya kita tinggal Ctrl C atau copy, terus kita paste di local disk C, kemudian di Windows, terus pergi ke fonts, terus kita kopas aja di situ. Kalau sudah, kita bisa gunain fontnya Geosiana. Ini Geosiana default. Kantor camat tuh inilah. Untuk size-nya 18. Kita oke. Lanjut ke puskesmas, kita klik 2 kali. Lakuin hal yang sama. Edit simbol. Feature maker simbol. Salah. Karakter maker simbol. Kita ganti ke Geosiana. Ini 18. Okein. Oke. Terakhir sekolah. 2 kali edit simbol. Karakter maker simbol. Kalau nggak salah ini berada di Geosiana Extra untuk label untuk simbol. Nah, ya kan, simbol sekolah ini.
18 aja. Oke, kalau udah kita apply, oke aja. Nah, ini kan udah selesai untuk si simbolnya. Oke, yang terakhir ini kita bikin label di konturnya dengan cara kita klik kanan ika ini, terus kita pergi ke properties, terus kemudian kita pergi ke label ini, terus kita checklist label features in this layer-nya. Untuk metodenya kita klik, kita ganti ke define class. Nah, setelah seperti ini, kita pergi ke SQL query-nya, kita masukin rumus, ketika sama dengan, terus kita pencet get unique values, kita klik 2 kali, lalu kita klik OK. Nah, untuk label field-nya kita ganti elevation. Kenapa? Karena nanti supaya elevation atau ketinggian ini tertampilkan di peta atau dikitasi yang sudah kita bikin. Kemudian lalu kita pencet equation ini, kita masukin rumusnya. Ini kita rumusnya yaitu elevation, terus spasi, terus plus, spasi lagi, titik 2 koma, spasi M, titik 2 lagi, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke simbol ini. Nah, untuk ininya kita ganti ke TNR. Untuk size-nya kita pakai 12. Dan kita ke edit simbol. Sudah, kita oke aja. Oke, kemudian kita teks simbolnya. Bentar. Oh iya, untuk max-nya ini supaya belakangnya putih kita ganti ke halo. Kita oke. Kita oke. Setelah itu kita ganti ini placement properties. Untuk orientasinya kita ganti ke curve supaya nanti mengikuti line pada kontur kita. Untuk posisinya on the line, kita supaya tengah nanti, terus untuk above-nya kita hapus. Pastiin ini untuk duplicate labelnya, remove duplicate label, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita apply dan OK. Nah, kita muncul seperti ini. Oke, lanjut kita labeling pada batas administrasi ini, klik kanan, terus kita ke properties, kita ke label, untuk ininya kita checklist. Nah, untuk metodenya ini nggak usah di apa-apain ya, kalau selain kontur tadi sama extrusionnya ini nggak usah diapa-apain. Untuk label fieldnya kita ganti ke PL untuk mendalam. Simbolnya kita ganti ke TNR, ukurannya 12, get simbol. Kemudian untuk max-nya kita ganti ke halo, terus kita oke. Oke, untuk placement properties-nya kita ke always horizontal, terus on the place label inside polygon, terus remove duplicate label. Kita oke aja. Apply, kita oke. Nah, lanjut ke sungai, ke kanan, sama aja properties. Lalu kita label feature, terus kita ini ganti ke keterangan. Sebelumnya kita ganti NR, terus size-nya 12. Lalu edit simbol, untuk max-nya kita ganti ke halo. Kita oke. Kita oke lagi placement properties-nya, kita ke curve, underline. Nah, seperti ini. Terus kita apply, kita oke. Lalu ke jalan. Jalan ini sama kayak sungai. Properties, label features in this layer-nya pencet. Sini ganti ke keterangan.
Lalu untuk simbolnya kita ganti ke Times New Roman. Di size yang 12 bit simbol. Terus ke mas kita pindah ke halo. Oke. Other optionnya kita ganti ke curve, underline. Ini sama remove duplicate label. Oke. Terus kita apply. Oke. Nah, jadi kan seperti ini. Lalu seperti itu. Lanjut. Terakhir kita ke titik. Kita ke properties. Lalu kita cek di sini ya. Keterangan. Simbolnya sama. Times New Roman. 12. Simbolnya max. Terus kita halo. Oke. Kita oke. Lalu untuk other optionnya. Kita bentar. Untuk other optionnya ini kita pilih yang offset label horizontality. Terus kita ke change location. Kita scroll ke bawah. Kita cari yang prefer bottom center. All allowed. Kita oke. Kita oke aja. Kita apply. Kita oke. Lalu ini merupakan hasil akhir dari acara kedua ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa save pekerjaan kita dengan cara kita pergi ke file, kemudian kita save. Ini saya sudah save, kita save as saja, terus masukin nama kita, contoh acara 2, terus ini Rizal. Terus kita pergi ke save aja. Oke, sekian langkah pengerjaan acara 2 pada praktikum SIL atau sistem informasi lingkungan mengenai pengenalan ECG atau sistem informasi geografis. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.